Assalamualaikum, kami mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan program studi farmasi akan membuat sebuah video pembelajaran mata kuliah biokimia mengenai karbohidrat yang akan dipandu oleh Cici Andriani, Nur Asia, Siti Nurhalimah, Bayu Nugraha, dan Retno Sekarini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari karbohidrat itu sendiri. Nah, karbohidrat adalah suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, kemudian oksigen, atau juga biasa disebut dengan karbon dan hidrat. Nah, sehingga dinamakanlah karbohidrat. Nah, makanan yang biasanya gitu ya kan di dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung karbohidrat itu sendiri, contohnya seperti nasi atau beras, gandum, jagung, umbi-umbian, dan roti. Nah, jadi secara biokimia karbohidrat itu adalah polyhidroksil aldehid atau polyhidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa lain bila dihidrolisis atau bila diuraikan kembali. Nah, jadi karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil atau sebagai aldehid dan keton, dan banyak juga terdapat pada gugus-gugus hidroksil lainnya. Nah, pada awalnya istilah karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2ON, yaitu rumus karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini juga bisa dikatakan karbohidrat sederhana. Kita bisa lihat pada contoh kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Glukosa atau gula itu tadi, terus galaktosa dan fruktosa. Nah, jadi inilah yang terjadi pada sebuah sistem pencernaan. Nah, jadi molekul gula inilah yang diserap oleh tubuh. Nah, jadi di dalam karbohidrat itu juga ada yang namanya kelebihan. Nah, jadi ketika kelebihan karbohidrat akan disimpan di dalam sebuah organ, yaitu hati maupun otot. Nah, itu juga bisa. Nah, itulah yang disebut dengan glikogen itu tadi. Nah, juga bisa di dalam perut. Nah, seperti orang-orang gendut ya kan. Nah, itu di dalam lemak. Nah, itulah yang disebut dengan kelebihan karbohidrat itu tadi. Nah, kemudian jadi karbohidrat di dalam tubuh manusia juga berperan penting ya kan. Yang pertama itu untuk sumber energi utama di dalam tubuh. Nah, jadi karbohidrat itu digunakan untuk sumber energi. Nah, jadi fungsi yang utama yang mempunyai peran sebagai energi di dalam tubuh itu adalah pasokan energi di dalam tubuh itu tadi. Nah, jadi setiap gram karbohidrat mengandung 4 kalori di dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua ada cadangan energi dalam otot dan hati. Nah, untuk keberadaan karbohidrat di dalam tubuh manusia, sebagian terdapat dalam darah, sebagian juga glukosa ini untuk sebagai sumber energi. Nah, jadi karbohidrat inilah yang terdapat di dalam hati, itulah yang disebut dengan glikogen. Nah, itulah tempat penyimpanan cadangan energi. Nah, kemudian untuk fungsi karbohidrat yang ketiga di dalam tubuh adalah untuk mempercepat pencernaan. Nah, jadi karbohidrat ini juga berfungsi untuk mempercepat gerakan peristaltik yang terdapat di dalam tubuh. Nah, itulah, dan juga bisa untuk memudahkan pembuangan feses. Tapi ada juga karbohidrat yang dia berserat dan dia hanya bisa membuat kenyang saja, akan tetapi tidak bisa dicerna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi dari karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat sendiri terbagi atas monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida sendiri adalah gula sederhana yang suatu gugus aldehid atau keton bebas tidak bisa dihidrolisis atau tidak bisa diuraikan. Nah, macam-macam monosakarida sendiri adalah aldosa dan ketosa. Aldosa sendiri adalah monosakarida yang mengandung aldehid dan ketosa adalah monosakarida yang mengandung keton. Nah, untuk rumus umumnya sendiri adalah CnH2ON. Nah, untuk contohnya itu ada fruktosa, ribulosa, dan sebagainya. Nah, disakarida adalah monosakarida yang mengandung 2 molekul monosakarida. Contohnya itu adalah sukrosa, laktosa, matosa, dan lainnya. Nah, untuk oligosakarida adalah gula yang menghasilkan 2-10 molekul monosakarida. Nah, oligosakarida sendiri itu merupakan
monosakarida yang hampir sama dengan disakarida. Mengapa? Karena contohnya juga hampir sama dengan disakarida, yaitu contohnya sukrosa, laktosa, maltosa. Kecuali kalau oligosakarida yang menghasilkan 3 molekul monosakarida yang disebut trisakarida. Nah, kenapa contoh oligosakarida itu adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa? Karena oligosakarida yang menghasilkan 2 molekul monosakarida. Nah, untuk oligosakarida yang menghasilkan 4 molekul monosakarida adalah tetrasakarida dan sebagainya. Nah, untuk rumus umumnya sendiri adalah CnH2O N-1. Nah, terakhir saya akan menjelaskan polisakarida atau gula kompleks yang memiliki 10 lebih molekul monosakarida pada hidrolisis atau yang terhidrolisis, yang teruraikan. Polisakarida sendiri ada yang tersimpan dalam tumbuhan dan ada juga yang tersimpan di dalam hewan. Contoh polisakarida yang tersimpan dalam tumbuhan adalah pati. Pati itu adalah komponen-komponen utama dari biji-bijian, kentang, jagung, beras, dan lainnya. Dan polisakarida yang tersimpan dalam hewan sendiri adalah contohnya glikogen. Nah, jenis pati yang ada di polisakarida sendiri adalah amilosa dan amilopektin. Dan sekian dari saya. Baik, saya akan membahas tentang pembentukan karbohidrat. Pembentukan karbohidrat dalam tumbuhan terjadi melalui proses fotosintesis. Pemindahan energi dari sinar matahari ke dalam tanaman dilaksanakan melalui perantara klorofil. Proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat, terutama glukosa. Di antara berbagai karbohidrat yang penting yang dapat dibentuk oleh tumbuhan dari glukosa adalah selulosa, sukrosa, dan amilum ataupun pati. Adanya amilum dalam daun sebagai hasil fotosintesis dapat diuji keberadaannya, dan adanya amilum dalam daun juga lebih mudah dideteksi daripada adanya gula. Nah, faktor yang mempengaruhi terhadap penyusun amilum yaitu 1. Temperatur. Temperatur yang rendah mempunyai pengaruh yang baik bagi perubahan amilum menjadi gula. Perubahan tersebut terjadi pada temperatur sedang yaitu 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah pengaruh air. Persediaan air yang agak berlebihan akan menambah kegiatan penyusunan amilum. Daun yang layu di dalamnya terdapat banyak amilum, terubah menjadi gula sukrosa dan beberapa monosakarida. Nah, yang ketiga ada keadaan pH. Perubahan pH membawa perubahan kegiatan enzim. Enzim akan bekerja berlawanan jika lingkungannya mengalami perubahan pH. Pada pH di atas 7 akan terbentuk gula, sedangkan akan terbentuk amilum lagi ketika pH turun sampai di bawah. Saya akan menjelaskan bagaimana karbohidrat di dalam tubuh manusia dan contoh karbohidrat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi karbohidrat yang berasal dari makanan di dalam tubuh mengalami perubahan metabolisme. Dalam kaitannya metabolisme telah kita ketahui bahwa ada proses-prosesnya yang dimana proses ini dibagi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu pembentukannya, sedangkan katabolisme penguraiannya. Nah, jadi hasil metabolisme karbohidrat antara lain glukosa yang terdapat dalam darah. Sedangkan glikogen adalah karbohidrat yang disintesis dalam hati yang digunakan oleh sel-sel pada jaringan otot sebagai sumber energi. Nah, dan untuk contoh karbohidrat di dalam kehidupan ada amilum atau pati seperti beras, gandum, jagung, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno akan menjelaskan tentang uji identifikasi karbohidrat. Uji identifikasi karbohidrat itu dapat dibagi atas dua kelompok. Yang pertama, uji dengan pewarnaan dan uji pembentukan endapan. Di sini kita akan menjelaskan uji karbohidrat dengan menggunakan reagen Molis, Barefoot, dan Benedict. Yang pertama, Molis. Prinsip dari uji Molis tersebut ialah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya karbohidrat di dalam sampel yang akan diuji coba. Di dalam uji Molis ini kandungannya yaitu 100 gram alfa naftol dan 100 ml etil alkohol. Dan cara pengerjaannya itu ialah dengan cara menambahkan 5 ml reagen Molis ke dalam sampel yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan H2SO4 secara perlahan melalui dinding, kemudian diaduk-aduk sampai terbentuk
warna cincin ungu. Itu menandakan dia positif karbohidrat. Yang kedua itu uji Benedict. Uji Benedict ini merupakan reaksi yang terdiri atas kukis sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat, di mana fungsi kukis sulfat itu sebagai pengoksidasi, natrium karbonat berfungsi untuk mengubah menjadi basa lemah, dan natrium sulfat berfungsi untuk menjadi pengkompleks. Cara pengerjaan dengan uji Benedict ini yaitu ditambahkan sebanyak 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi yang telah terisi dengan sampel. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semua. Kemudian dia akan positif mengandung karbohidrat jika terbentuk warna merah bata. Yang ketiga yaitu uji Barefoot. Uji Barefoot ini digunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan gula produksi monosakarida dan gula produksi disakarida, di mana monosakarida akan lebih cepat bereaksi dengan ion Cu2 positif menjadi ion Cu positif dibandingkan disakarida. Uji Barefoot ini mengandung larutan kukis sulfat dan asam asetat di dalam air. Dan cara pengerjaan uji Barefoot ini yaitu sebanyak 1 ml larutan sampel yang akan diuji, kemudian ditambahkan dengan 5 ml uji Barefoot atau reagen Barefoot. Kemudian diaduk hingga homogen, lalu diletakkan di atas water bath dengan suhu 100 derajat Celcius, ditunggu sampai 1 menit. Dia akan positif mengandung karbohidrat jika ada endapan warna merah bata pada tabung reaksi yang telah dipanaskan tersebut.